warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tughfaru dzunuba was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih, salat witir Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita masuk malam yang ke-12, malam yang pertama, 10 malam yang pertama insyaallah sudah kita lewati, dan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama membagi dalam satu bulan ada 3 fase. Fase yang pertama ulama menyebut Lailatul Nazar. 10 hari yang pertama Lailatul Nazar, malam pemandangan atau malam pandangan Allah untuk kita. Allah memandang kita dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Disebut juga malam tahap rahmatnya Allah. Rahmat Allah akan terasa bagi kita apabila Allah memandang kita dengan kasih sayang. Ini yang perlu kita minta. Kita mohon kepada Allah agar Allah selalu memandang kita dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, bukan pandangan murka, bukan pandangan marah Rasul Allah kepada hambanya, tapi pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Ini yang harus kita raih di 10 hari yang pertama yang sudah kita lewati. Makanya kalau disebut sebagian banyak orang, ada yang tarawih itu disisipkan dengan doa-doa. Ada satu doa yang kita baca, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Terus diucapkan, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Gitu. Enak dinadai. Apa itu? Ya Tawwab tub alaina, wahai Allah yang maha penerima taubat. Tub alaina, aku bertaubat, terimalah taubat kami ya Allah. Warhamna, dan rahmati kami, sayangi kami ya Allah. Warhamna wanzur ilaina, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Ini kita selalu minta kepada Allah Subhanahu. Kita minta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini sebagai hamba Allah yang mungkin tidak bisa membimbing diri kita sendiri. Kita ini kadang-kadang belum tentu bisa membimbing diri kita sendiri. Masih banyak celah jalan yang berbelok di diri kita.
apalagi membimbing orang lain, apalagi membimbing keluarga anak-anak kita. Kalau kita nggak mampu dalam urusan begitu, mintalah kepada Allah, ya Allah bimbinglah kami dengan bimbingan rahmat-Mu, dengan bimbingan-Mu yang sempurna. Bimbinglah anak-anak kami, istri-istri kami, keluarga kami, agar mereka berada di jalan yang benar. Minta bimbingan Allah. Kemudian kita minta kepada Allah, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Maka kalau kita dapat pandangan rahmat dari Allah, rasanya nikmat hidup. Kenapa? Allah yang maha besar, yang maha segala-galanya memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Sama juga seorang anak terhadap orang tua terhadap anak. Bila orang tua memandang anaknya dengan rasa kasih sayang, pandangan rahmat dan kasih sayang, ini anak hatinya terasa tentram. Pandangan orang tua terhadap anaknya, apalagi pandangan Allah terhadap kita hamba-hambanya. Makanya rahmat itu Allah turunkan ke muka bumi cuma satu, saudara. Padahal rahmat Allah itu 100 rahmat Allah nanti di sorga yang diturunkan ke dunia cuma baru satu. Dengan satu rahmat itu semuanya terbagi, semuanya tercover. Dunia yang di bawah bumi, yang di atas bumi, yang di awan, yang di langit, seluruhnya, binatang, manusia, tumbuh-tumbuhan mendapat rahmatnya, rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan satu rahmat itu kita bisa merasakan betapa besar Allah karunia-Nya kepada kita. Kita dikasih kesehatan jasmani rohani, rahmat Allah. Kita bisa bangun tidur, bisa tidur, bangun lagi, bisa makan, bernapas. Itu semua nikmat dari Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu rahmat itu manusia saling berkasih-kasihan, manusia saling berlembut dan saling berakhlak mulia. Bahkan binatang ternak pun dengan satu rahmat Allah, dia saling berkasihan, dia saling berbagi antara induk dengan anaknya. Binatang sebuas apapun dia akan rasa ada kasih sayang kepada anaknya. Itu rahmat Allah. Allah turunkan hujan, Allah turunkan angin, itu rahmat Allah, saudara, yang harus kita syukuri ya, dengan sebanyak-banyak syukur kepada Allah. Ini malam nazar 10 hari yang pertama. Nah, kita masuk yang kedua. Yang kedua ini Lailatul Badar, malam perjuangan. Malam bertepatan dengan turunnya Al-Quran di antara tanggal 11 sampai tanggal 20. Karena di situ ada 17 Ramadan. Di 17 Ramadan itu ada terjadi perang Badar, perang yang sangat dahsyat, yang enggak keukur kalau menurut akal kita, saudara. Pengikut Muslim Rasulullah cuma 313 orang dalam riwayat. Orang kafir 3.000 banding 13, jadi 1 banding 3, 1 orang lawan 3. Tapi dengan izin Allah, yang kecil, yang kelompok sedikit, kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Kam min fi'atin ghalabat qalilan, ya, berapa banyak kelompok yang kecil ya besar bisa dikalahkan dengan kelompok yang kecil dengan izin Allah. Ini kalau karena kehendak Allah tidak mungkin perang Badar orang muslim bisa menang. Kenapa? Turun malaikat berbondong-bondong yang orang kafir kewalahan. Ya. Wayumdidukum, di dalam Quran dikatakan tuh turun tuh malaikat dikirim oleh Allah. Ada yang mengatakan bikhomsina alam, 50.000 orang, ya, 50 malaikat turun berbondong-bondong membantu kaum muslimin. Padahal kalau berlogika, saudara, lagi pada puasa. Ini orang kita nih kalau lagi puasa suruh perang mana mau, saudara. Kita nggak perang sekarang. Puasa kita paling enak di zaman Rasul
puasa sambil perang, angkat senjata, menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga. Walaupun fisiknya lemah, tapi rohaninya kuat, mentalnya kuat, ditempa dengan keimanan kepada Allah. Fisiknya lemah mungkin karena nggak makan, tapi dia punya, Rasulullah bersama sahabat punya mental yang kuat, menang dalam perang Badar. Yang bantuin siapa? Malaikat, saudara. Kenapa? Ketulusan suci hatinya para sahabat berjuang membela orang-orang kafir. Cuman kan ada riwayat begini, ketika habis perang, begitu berlumuran darah, capek, lelah, mengorbankan harta, Rasul bilang, ayyuhal muslimun, wahai kaum muslimin, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Udah habis kita menang, ayo kita kembali ke jihad yang kecil menuju ke jihad yang paling besar. Ya sahabat tentunya tanya, ngapain lagi ya Rasulullah, kalau udah capek begini melawan musuh? Dibilang jihad yang kecil, emang apalagi jihad yang paling besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihadun nafsi, jihad mengendalikan, melawan hawa nafsu. Nah sekarang kita ini jihadnya bukan perang, kita ini puasa sekarang jihad melawan, mengendalikan hawa nafsu. Hati-hati lagi puasa siang hari. Ini ngomong pada puasa apa nih? Puasa kagak? Bagus, cerdas. Kalau masih ngaku puasa juga, kebangetan. Kita mau umat Muhammad dikasih enak, siang puasa, malam tidak, dibatasin cuma 14 jam. 14 jam lapar, hilang dengan 14 menit kita, bahkan 4 menit kita minum air, hilang tuh haus. Betapa singkatnya kebahagiaan dunia, betapa singkatnya nikmat dunia. Ya inilah Allah sudah berikan kepada kita. Kalau Indonesia puasa 14 jam, kalau New Zealand, Irlandia, Australia ada yang 22 jam, malamnya cuma 2 jam saudara. Lah puasa cuma malamnya cuma 2 jam, kan puasa dikit, siangnya panjang banget. Bagaimana boro-boro ngeperang yang begitu kita? Kita kalau sekarang umpamanya suruh perang lagi puasa nggak bakal sanggup. Jangan kan kita, kiainya aja, presiden kok bakal mau. Kita sekarang disuruh perangnya mengendalikan hawa nafsu kita. Apa yang ada nih Pak? Ini di sini banyak nih nggak terkendali nih, di setan gepeng nih. Maaf, anak remaja, ya Allah, anak-anak sekolah bukan pada terus Quran, mojok di jalanan, di samping-samping, tekun-tekun banget, mukanya bercahaya, kira-kira baca Quran. Apa mau dilihat mereka kalau bisa mati ini? Di sini bisa membatalkan pahala puasa. Hati-hati. Kalau bisa lihatnya Al-Quran, pengajian, ya YouTube yang bermanfaat. Kalau merusak bisa membatalkan pahala puasa kita. Anak-anak kita kontrol Pak, ibu-ibu, anak-anak kita. Saya punya anak remaja, kuliah baru tingkat 3. Saya kontrol dulu, ngeliat apa lo? Enggak boleh lagi pelajaran kuliah gitu. Takutnya di sini apa aja ada nih, bisa batal saudara. Nafsu di sini apa aja ada. Makanya hati-hati. Sekarang kita ini mengendalikan hawa nafsu. Perang kita cuma itu. Karena musuh kita besar. Ini nafsu musuh yang terbesar nggak kelihatan dia saudara. Makanya nafsu kan ego. Ketika ditanya sama Rasul, ada riwayat tuh, ya nafsu, man anta? Siapa kamu? Nafsu ditanya tuh. Apa nafsu? Ana wa anta. Tuh jama ego dia betul. Orang kalau punya pikiran lu gua tuh orang sombong, orang egois yang ngikutin hawa nafsu, nggak mau dengerin kata orang, nggak mau denger nasihat. Pokoknya dia mah dia, nggak kata dia. Itu nafsu begitu tuh. Ana wa anta. Saya engkau. Masa bodoh teing. Pokoknya Tuhannya Tuhan, sayalah saya nggak mau nasihatin, nggak mau dapat nasihat. Itu orang-orang sombong. Nafsu begitu, nafsu yang sudah jelek. Saudara, itu malam yang kedua, malam Badar. Maka perjuangan umat Islam begitu mulia di bulan itu, di malam, termasuk nanti ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Yang terakhir itu namanya Lailatul Qadar, malam yang terakhir
20 ke atas adalah malam Lailatul Qadar. Silakan, saya nggak terangin semua, waktunya udah habis ya. Nanti kita tungguin malam Lailatul Qadar, emang diumpetin sama Allah ya, tinggal kita bisa melihat di malam-malam yang ganjil itu ya. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan kita semakin banyak rajin kuat ibadah, semakin rajin ke masjid, rajin i'tikaf, rajin mendekatkan diri kepada Allah, agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar yang pahalanya kita ibadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Pahala kita melebihi umur yang sekarang kita sandang. Ini kemuliaan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.